Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina kafaru biayatina hum ashabul masyamah. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Terlepas dari arti bahasa Arab, hasil terjemahan dari Arab ke Indonesia, bahwa golongan kiri dan golongan kanan bagi mereka yang beriman dan saling berpesan kepada jalan kesabaran dan jalan yang berkasih sayang. Paham bahwa aliran kanan dan aliran kiri itu adalah paham yang modern. Mungkin muncul setelah terjadinya Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2. Bagi mereka yang menang itu, karena medianya mereka yang menguasai, maka mereka berhak untuk mengatakan mereka ada golongan yang kanan. Saya tidak sepaham dengan terjemahan ini. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat kami, mereka itu adalah golongannya Abu Qotok, golongannya Abu Sufyan, golongannya Abu Jahal, golongannya Abu Lahab, golongannya Hindun. Karena dalam dunia modern, kancah perpolitikannya itu adalah, karena bagaimanapun contohnya saja Amerika, Demokrat dan Republik. Demokrat yang selalu hampir memenangi banyak dalam pemilihan presiden, mengklaim dirinya kanan bisa, tapi Republik tidak akan mungkin mau dibilang golongan kiri, dan ayat berikutnya adalah akan masuk neraka, tidak akan mungkin mau. Jadi ini benar-benar terjemahan yang sudah berbau politik. Memang banyak sekarang terjemahan-terjemahan online yang kurang mendapat perhatian, karena tidak ada penanggung jawabnya dari ahli tata bahasa yang mengerti dan paham sirah Al-Quran. Karena kalau dalam bahasa Arab kiri itu kalau nggak salah al-yasar. Menjelang akhir surat dari Al-Balad, yaitu sebuah negeri Mekah di mana Rasulullah dilahirkan, Allah menegaskan bahwa bagi mereka pengikut Rasulullah, bagi mereka yang ingin mendalami, ingin menjalani, ingin mengikuti hadis-hadis perjuangan Rasulullah, mereka akan mencapai kepada makam orang yang beriman. Dan ciri-ciri orang yang beriman itu adalah sabar dan gemar menyebarkan kasih dan sayang. Dalam pemahaman dunia keseharian Islam, kasih dan sayang itu, padahal Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, kurang mendapat tempat di hati umatnya. Kasih dan sayang itu lebih banyak ditasbihkan, lebih banyak dikeluarkan oleh kaum pendeta Nasrani. Bagaimana mereka terlalu mencintai nabinya sampai menuhankan Nabi Isa alaihissalam menjadi Yesus Kristus. Salah satu kenapa pendeta-pendeta Nasrani itu tidak bisa berkutik ketika berdebat dengan Rasulullah, karena memang Al-Qur'annya itu sejalan dengan Injil.
Al-Quran yang ada di logika-logika umat Islam, Al-Quran yang ada di logika-logika kaum muda terutama, itu adalah Al-Quran yang penuh dengan kekerasan, Al-Quran yang penuh dengan jihad, Al-Quran yang penuh dengan poligami, Al-Quran yang penuh dengan syariat-syariat tetek bengek yang luar biasa mengekang, memenjarakan fitrah kegembiraan manusia. Padahal di sini dijelaskan sekali bahwa ciri-ciri orang beriman adalah orang yang sabar dan gemar menebarkan kasih sayang. Kasih dan sayangnya ini yang entah gimana ya, mungkin ciri khas umat Sunni begitu kali. Saya kalau bergaul dengan orang-orang Syiah, kasih dan sayangnya itu luar biasa, ada kehangatan. Tapi kalau bergaul dengan orang-orang Sunni itu rasanya gimana ya, panas, sangat panas. Fitrah Al-Quran di dalam kalbu hati manusia yang selalu ingin berkasih, ingin menyayangi itu kurang mendapat getaran, pipe di hati itu kurang. Padahal Al-Quran itu luar biasa. Mungkin hampir 70% ayat-ayat di Al-Quran itu ayat-ayat yang feminim. Ahli sejarah teologi Jepang, Sachiko Murata, yang sangat memahami aliran tahu belajar Islam di Teheran dengan mazhab Syiah, itu dia menemukan sekali banyak Al-Quran itu yang sejalan dengan bagaimana kebijaksanaan tahu, dan sangat feminim, sangat feminim. Hampir 70% mungkin bahasa-bahasa Allah itu bahasa-bahasa yang sangat feminim. Karena di logika itu poligami. Sunnah Rasul kalau tiap malam Jumat, astagfirullahaladzim. Itu di Sanatul itu. Seks itu dianggap suatu hal yang tujuan hidup di dalam alirannya. Ada Rasulullah, ya Allah. Jangan bawa-bawa Rasulullah dulu. Senantiasa selalu menghormati wanita. Kita kalau ketemu anak kita, kalau anak kita nggak cium tangan, kayak sakit hati banget, dendam. Anak kita udah modern, udah tidak mengerti tata krama, tidak mau cium tangan. Rasulullah mencium tangan Fatimah, saking menghormati wanita. Rasulullah mencium pipi kanan dan pipi kirinya. Di dalam majelis yang luar biasa, penuh dengan raja-raja pun sekalipun, penuh dengan bangsa-bangsawan pun, ditempatkan di sisi yang paling terhormat, paling dekat di majelis Rasulullah. Ini yang kasih sayangnya ini nih, yang pipe-nya ini lepas. Akibatnya pikirannya korupsi mulu, sampai Al-Quran dikorupsiin, dana sosial dikorupsiin. Karena fitrah kasih sayang itu udah memang entah lari kemana. Dan memfitnah lagi orang-orang kafir kepada ayat kami, mereka adalah golongan kiri. Padahal semua itu adalah golongan Abu Jahal, Abu Lahab yang ingin mencelakakan Rasulullah, bukan golongan kiri. Alhamdulillahirabbil alamin.